Pada slide ini, kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan, yang lebih dari sekadar memberi perintah atau mengelola tugas. Kepemimpinan adalah tentang membangun kapasitas untuk menginspirasi, membimbing, dan mempengaruhi orang lain secara positif. Ini berarti seorang pemimpin tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga dengan teladan dan visi yang jelas. Slide ini juga memperkenalkan bahwa materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali, yang merupakan ahli di bidang kepemimpinan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mulai melihat bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam berbagai situasi. Pada sesi ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah memahami perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer. Selain itu, Anda akan bisa mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang paling tepat sesuai situasi yang Anda hadapi. Kita juga akan membahas bagaimana menerapkan prinsip komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dalam tim. Selanjutnya, Anda akan belajar menggunakan pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, serta memimpin perubahan dengan cara yang membuat orang lain mengikuti Anda karena mereka percaya, bukan karena paksaan. Semua ini bertujuan agar Anda dapat menjadi pemimpin yang inspiratif dan efektif. Apa itu kepemimpinan? Pada dasarnya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Ini bukan soal jabatan atau titel yang dimiliki. Seorang supervisor dengan tim kecil bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, sementara seorang direktur dengan otoritas besar pun bisa gagal memimpin. Para ahli, seperti John Maxwell, menegaskan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengaruh, bukan posisi. Jadi, ketika orang-orang di sekitar kita memilih mengikuti arahan karena mereka percaya pada penilaian kita, itulah bentuk kepemimpinan sejati. Pengaruh di sini berarti seorang pemimpin menggerakkan orang lain melalui kepercayaan, bukan hanya sekedar memberikan instruksi. Selain itu, kepemimpinan selalu berorientasi pada tujuan bersama, yaitu hasil kolektif, bukan kepentingan pribadi semata. Ini yang membedakan seorang pemimpin sejati dari sekedar penguasa. Pada slide ini kita akan membahas perbedaan antara pemimpin dan manajer. Manajer berfokus pada sistem, proses, dan kontrol. Mereka memastikan pekerjaan selesai sesuai standar dan tenggat waktu, sekaligus mengelola sumber daya dan melaporkan hasil. Di sisi lain, pemimpin lebih berfokus pada orang, visi, dan perubahan. Mereka menginspirasi tim untuk melampaui ekspektasi dan membangun komitmen, bukan sekedar kepatuhan. Keduanya sangat diperlukan dalam organisasi yang sehat. Idealnya, satu individu mampu menjalankan kedua peran ini sesuai konteks. Seperti yang dikatakan Warren Bennis, manajer mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan pemimpin mengerjakan hal yang benar. Jadi, perbedaan ini bukan soal lebih baik yang mana, tapi soal kapan pendekatan tersebut dibutuhkan. Mengapa kepemimpinan itu sangat penting bagi organisasi? Organisasi dengan kepemimpinan yang kuat biasanya memiliki karyawan yang lebih terlibat, tingkat pergantian staf yang lebih rendah, dan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan kebingungan, menurunkan semangat tim, dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Salah satu fungsi utama pemimpin adalah memberikan arah yang jelas kepada tim, sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan organisasi dan alasan di baliknya. Selain itu, kepercayaan dalam tim sangat esensial dan dibangun melalui konsistensi, kejujuran, serta tindakan yang sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin. Terakhir, pemimpin yang baik juga fokus pada pertumbuhan individu, dengan mengenali potensi setiap anggota tim dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Dengan begitu, organisasi dapat tumbuh secara keseluruhan dan anggotanya merasa dihargai serta termotivasi. Memahami teori kepemimpinan sangat penting karena membantu kita membuat pilihan yang lebih sadar tentang cara memimpin. Tidak ada satu teori yang sempurna untuk semua situasi, tetapi setiap pendekatan punya wawasan yang berguna. Pertama, teori sifat melihat kepemimpinan sebagai kumpulan karakter bawaan seperti integritas, kecerdasan, dan kepercayaan diri. Kedua, teori perilaku menekankan bahwa kepemimpinan dipelajari melalui tindakan yang konsisten,
bukan sesuatu yang kita lahirkan. Selanjutnya, teori situasional menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada kesiapan dan kompetensi anggota tim. Terakhir, teori transformasional menyoroti peran pemimpin dalam menginspirasi perubahan dengan menghubungkan pekerjaan pada makna dan nilai yang lebih besar. Jadi, setiap teori ini memberikan perspektif berbeda yang bisa kita aplikasikan sesuai kebutuhan tim dan situasi. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada mengubah cara pandang anggota tim terhadap pekerjaan mereka. Berbeda dengan kepemimpinan biasa yang hanya mendorong hasil, pemimpin transformasional mengubah motivasi dari "saya harus" menjadi "saya ingin". Ada 4 komponen inti yang sangat penting. Pertama, karisma yang menginspirasi kepercayaan. Kedua, motivasi inspirasional yang membangkitkan semangat. Ketiga, stimulasi intelektual yang mendorong pemikiran baru. Dan keempat, perhatian individual yang membuat setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan secara pribadi. Dengan cara ini, pemimpin transformasional benar-benar membantu timnya tumbuh dan mencapai potensi terbaik mereka. Model kepemimpinan situasional ini, yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard, sangat menarik karena mengajarkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu cocok untuk semua situasi. Intinya adalah Anda harus menyesuaikan pendekatan Anda berdasarkan tingkat kompetensi dan komitmen seseorang dalam menjalankan tugas tertentu. Jadi, daripada menilai seseorang berdasarkan karakter secara keseluruhan, Anda fokus pada kemampuan dan motivasi mereka dalam konteks tugas yang ada. Pendekatan ini membantu pemimpin menjadi lebih fleksibel dan efektif dalam menghadapi berbagai kondisi dan kebutuhan tim. Kepemimpinan transaksional bekerja berdasarkan prinsip pertukaran yang sangat jelas, di mana karyawan melakukan tugas sesuai standar tertentu dan sebagai imbalannya mendapatkan penghargaan. Pendekatan ini sangat efektif ketika konteks kerja membutuhkan kepatuhan ketat terhadap prosedur, target yang bisa diukur, dan konsistensi dalam kinerja. Pemimpin transaksional menggunakan penguatan positif setiap kali standar dipenuhi, dan memberikan koreksi saat ada pelanggaran, sehingga ekspektasi tetap jelas bagi semua anggota tim. Kekuatan utama dari model kepemimpinan ini adalah efisiensi yang tinggi dalam lingkungan yang stabil dan terstruktur dengan target yang jelas. Namun, keterbatasannya terlihat ketika tim membutuhkan inovasi, kebebasan dalam pengambilan keputusan, atau motivasi yang bersifat intrinsik, di mana kepemimpinan transaksional cenderung kurang efektif. Kepemimpinan servant atau kepemimpinan melayani adalah konsep yang diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970. Inti dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa pemimpin ada untuk melayani tim mereka, bukan sebaliknya. Dalam praktiknya, seorang pemimpin servant akan selalu mendengarkan sebelum berbicara, berusaha menghapus hambatan yang menghalangi kinerja tim, dan menempatkan kebutuhan tim di atas kenyamanan pribadinya. Penelitian yang dilakukan oleh Liden dan kolega pada tahun 2008 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini sangat berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan di antara anggota tim dan kinerja organisasi yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi, melalui pelayanan yang tulus, seorang pemimpin dapat membangun tim yang kuat dan produktif. Pada slide ini, kita membahas tentang kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence tahun 1995, EQ atau kecerdasan emosional adalah faktor yang jauh lebih penting daripada IQ teknis dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin. EQ meliputi beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri dan memahami bagaimana emosi tersebut memengaruhi keputusan serta perilaku kita sehari-hari. Kedua, manajemen diri, yang berarti kita harus bisa mengendalikan reaksi emosional, terutama saat menghadapi tekanan tinggi atau situasi konflik agar tetap bisa bersikap bijaksana. Ketiga, empati, kemampuan untuk benar-benar memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa menghakimi, yang sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Terakhir, keterampilan sosial, kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang produktif di berbagai level dalam organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Semua elemen ini bersama-sama membentuk fondasi kepemimpinan yang kuat dan sukses. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif. Tanpa kepercayaan,
instruksi yang kita berikan hanya akan diikuti secara mekanis tanpa adanya inisiatif dari tim. Tim yang tidak mempercayai pemimpinnya cenderung menyembunyikan masalah, menghindari risiko, dan hanya memberikan usaha minimal. Stephen M. Covey dalam bukunya, The Speed of Trust, menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun dari dua dimensi penting, yaitu karakter atau siapa kita, dan kompetensi atau apa yang bisa kita lakukan. Kedua aspek ini harus seimbang, karena pemimpin yang jujur tapi tidak kompeten, maupun yang kompeten tapi tidak jujur, sama-sama tidak akan dipercaya. Pertama, tepati janji Anda, emphasis. Setiap komitmen, baik besar maupun kecil, harus Anda penuhi karena ketidakkonsistenan. Bahkan dalam hal kecil, bisa merusak kepercayaan untuk hal yang lebih besar. Selanjutnya, akui kesalahan Anda dengan cepat tanpa menyalahkan orang lain, dan tunjukkan bahwa Anda belajar dari pengalaman tersebut. Ini sangat penting agar tim melihat integritas Anda. Kemudian, konsistenlah dalam nilai yang Anda pegang. Tindakan harus selalu sejalan dengan apa yang Anda katakan, karena ketidaksesuaian akan langsung terlihat oleh tim. Selain itu, bersikap transparan sangat membantu membangun kepercayaan. Bagikan konteks di balik keputusan Anda sejauh mungkin agar orang mengerti alasan di balik instruksi yang diberikan. Terakhir, tunjukkan perhatian nyata dengan mengingat detail kecil tentang anggota tim Anda, karena kepercayaan tumbuh ketika mereka merasa benar-benar diperhatikan sebagai individu. Pemimpin yang efektif selalu berkomunikasi dengan tujuan yang jelas. Setiap percakapan, rapat, atau pesan tertulis bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan untuk memperjelas arah, membangun kepercayaan, dan menggerakkan tindakan. Komunikasi yang buruk justru sering menjadi penyebab utama kegagalan kepemimpinan, dari tingkat manapun. Untuk itu, ada 3 prinsip komunikasi kepemimpinan yang sangat penting. Pertama, kejelasan. Pastikan pesan Anda benar-benar dipahami, bukan hanya didengar. Kedua, konsistensi. Pesan Anda harus sama dan konsisten kepada semua orang. Dan yang ketiga, keterbukaan. Ciptakan ruang agar orang lain merasa nyaman berbicara jujur kepada Anda. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, komunikasi kepemimpinan dapat berjalan efektif dan membawa hasil yang diinginkan. Mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sering diabaikan, padahal ini sangat penting dalam komunikasi efektif. Mendengarkan aktif bukan hanya diam saat orang lain berbicara, tapi memberikan perhatian penuh, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan merespons dengan cara yang menunjukkan pemahaman kita. Pertama, berikan perhatian penuh dengan meletakkan perangkat Anda, menatap mata lawan bicara, dan menghentikan segala aktivitas lain selama percakapan berlangsung. Karena ini adalah bentuk penghargaan yang paling dasar. Selain itu, jangan menyimpulkan terlalu cepat. Berikan kesempatan pada lawan bicara untuk menyelesaikan pemikirannya agar tidak terkesan bahwa waktu kita lebih berharga. Terakhir, penting untuk merangkum dan mengonfirmasi apa yang kita dengar dengan kata-kata sendiri, agar terhindar dari miskomunikasi dan menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir dalam percakapan tersebut. Komunikasi dalam situasi sulit memang bukan hal yang gampang. Memberi umpan balik yang kritis atau menyampaikan kabar buruk memerlukan keberanian dan keterampilan khusus, karena jika dihindari, masalah bisa jadi membesar. Cara terbaik adalah menggunakan pendekatan berbasis fakta, yaitu dengan menjelaskan secara spesifik perilaku atau situasi yang kita amati, terus jelaskan dampaknya terhadap tim atau hasil kerja. Setelah itu, dengarkan juga perspektif orang lain sebelum kita mengambil kesimpulan. Dan yang penting, hindari menilai karakter, fokuslah pada tindakan yang bisa diubah agar komunikasi lebih konstruktif. Sebagai pemimpin, kita membuat keputusan setiap hari, dan kualitas keputusan tersebut sangat menentukan kepercayaan tim dari waktu ke waktu. Keputusan yang baik tidak harus sempurna, tapi harus didasarkan pada informasi terbaik yang kita punya, sambil mempertimbangkan dampaknya pada orang dan hasil yang ingin dicapai. Pertama, penting untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Selanjutnya, kumpulkan berbagai perspektif dengan melibatkan orang yang punya informasi relevan, bukan hanya yang sepaham dengan kita. Setelah itu, evaluasi pilihan dengan memikirkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Terakhir,
Putuskan dengan tegas dan komunikasikan alasan di balik keputusan itu dengan jelas kepada tim agar mereka bisa memahami dan mendukungnya. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya menghindari bias dalam pengambilan keputusan. Semua pemimpin pasti membawa bias kognitif yang kadang tak disadari, tapi efeknya sangat nyata. Dua bias yang sering terjadi adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari informasi yang hanya mendukung keyakinan kita, dan bias otoritas, di mana pendapat orang dengan jabatan lebih tinggi dianggap lebih penting tanpa pertimbangan kritis. Untuk mengatasi ini, kita perlu aktif mencari sudut pandang yang berbeda dan memberi kesempatan bagi anggota tim yang lebih junior untuk menyuarakan pendapat sebelum pemimpin senior mengambil keputusan. Selain itu, bias konfirmasi bisa diatasi dengan mencari data yang menantang asumsi kita. Dan untuk menghindari groupthink, kita harus menciptakan budaya tim di mana ketidaksetujuan dianggap sebagai hal yang positif, bukan ancaman. Terakhir, waspadai bias terkini, yaitu jangan sampai kejadian terbaru mempengaruhi penilaian kita terhadap tren jangka panjang secara berlebihan. Dengan memahami dan melawan berbagai bias ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih objektif dan efektif. Memimpin tim itu berbeda dengan memimpin individu karena melibatkan dinamika kelompok yang kompleks, yang membawa peluang sekaligus tantangan unik. Sebagai pemimpin, kita harus memastikan dua hal penting, kinerja tim secara keseluruhan dan kesejahteraan setiap anggotanya sebagai individu. Patrick Lencioni menekankan bahwa ketidakhadiran kepercayaan adalah masalah paling mendasar dalam tim. Tanpa kepercayaan, tim cenderung menghindari konflik yang seharusnya produktif, kehilangan komitmen, melewatkan akuntabilitas, dan akhirnya tidak mampu mencapai hasil terbaik secara kolektif. Oleh karena itu, membangun kepercayaan adalah fondasi utama untuk memimpin tim secara efektif. Pada slide ini, kita membahas 5 disfungsi tim menurut Lencioni. Disfungsi pertama adalah kurang perhatian pada hasil, yang berarti tim tidak fokus pada tujuan bersama. Disfungsi kedua adalah menghindari akuntabilitas, di mana anggota tim kurang mau saling mengingatkan atau bertanggung jawab. Selanjutnya, disfungsi ketiga adalah kurang komitmen, yang membuat tim sulit mencapai kesepakatan. Disfungsi keempat adalah takut konflik, di mana anggota tim menghindari perdebatan sehat yang sebenarnya penting. Dan yang terakhir, disfungsi kelima adalah tidak ada kepercayaan, yang merupakan fondasi dari semua masalah ini. Model piramida ini menunjukkan bahwa kita harus memperbaiki dari fondasi kepercayaan terlebih dahulu, baru kemudian bisa membangun kemampuan untuk menghadapi konflik, meningkatkan komitmen, akuntabilitas, dan akhirnya fokus pada hasil bersama. Motivasi tim tidak cukup hanya dengan insentif materi. Daniel Pink dalam bukunya, Drive, mengatakan bahwa ada 3 sumber motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat dan tidak bisa dibeli dengan uang. Pertama, adalah otonomi, yakni kebebasan bagi seseorang untuk menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan, bukan hanya apa yang harus dikerjakan. Ketika seseorang merasa punya kendali atas caranya bekerja, mereka akan memberikan usaha lebih. Kemudian, ada penguasaan, yaitu dorongan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dalam hal yang penting bagi mereka. Sebagai pemimpin, kita bisa mendukung ini dengan memberikan tantangan yang sesuai dan pelatihan yang relevan. Terakhir, tujuan, di mana seseorang merasa pekerjaannya berarti dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jika kita bisa mengaitkan tugas sehari-hari dengan misi yang lebih besar, itu akan memotivasi tim secara mendalam dan berkelanjutan. Umpan balik adalah alat kepemimpinan yang sangat penting, namun seringkali kurang dimanfaatkan dengan efektif. Umpan balik yang efektif harus spesifik, diberikan pada waktu yang tepat, dan fokus pada perbaikan, bukan hanya kritik. Sebaliknya, umpan balik yang buruk biasanya bersifat umum, terlambat, dan malah membuat orang merasa diserang secara pribadi. Model SBI dari The Center for Creative Leadership sangat membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Kita mulai dengan menjelaskan situasinya secara jelas, kemudian menggambarkan perilaku spesifik yang kita amati, dan terakhir menjelaskan dampak dari perilaku tersebut. Pendekatan ini menghilangkan kekaburan dan membuka jalan untuk diskusi yang membangun. Banyak pemimpin merasa kesulitan dalam mendelegasikan tugas karena mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan sebaik mereka.
atau karena takut kehilangan kendali. Namun, kedua hal ini justru kontraproduktif. Delegasi yang efektif bukan berarti melepaskan tanggung jawab, tetapi mendistribusikan pekerjaan kepada orang yang tepat dengan dukungan yang tepat. Dengan mendelegasikan secara benar, kita bisa membebaskan diri untuk fokus pada pekerjaan yang memang memerlukan perhatian khusus, sambil memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Untuk melakukannya, pertama pilihlah orang yang tepat dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas mereka, bukan hanya ketersediaan waktu. Selanjutnya, jelaskan hasil yang ingin dicapai dan standar kualitasnya, bukan hanya proses atau langkah-langkah detailnya. Terakhir, tetapkan titik periksa atau mekanisme peninjauan secara berkala agar kita bisa memonitor progres tanpa harus menjadi pengawas yang terlalu ketat atau melakukan micromanagement. Dengan pendekatan ini, delegasi jadi lebih efektif dan memberdayakan tim secara optimal. Dalam mengelola konflik dalam tim, penting untuk kita pahami bahwa konflik bukan selalu tanda kegagalan. Justru, konflik yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan solusi yang lebih baik dan memperkuat hubungan dalam tim. Namun, yang berbahaya adalah konflik yang dibiarkan tidak terselesaikan atau dikelola dengan cara yang merusak kepercayaan. Konflik ada beberapa jenis. Pertama, ada konflik substantif, yaitu perbedaan pendapat tentang ide, pendekatan, atau keputusan. Konflik ini justru sehat dan perlu kita dorong untuk mendorong inovasi dan kualitas keputusan dalam tim. Lalu, ada konflik interpersonal yang berasal dari gesekan antar pribadi, biasanya karena perbedaan nilai, gaya komunikasi, atau sejarah hubungan. Konflik ini harus segera diintervensi oleh pemimpin agar tidak merusak dinamika tim. Terakhir, konflik struktural muncul dari masalah seperti ambiguitas peran, distribusi sumber daya yang tidak merata, atau proses yang tidak jelas. Pemimpin harus fokus menyelesaikan akar masalah struktural ini, bukan hanya gejalanya saja. Semua ini penting agar tim tetap solid dan produktif. Perubahan organisasi memang merupakan ujian nyata bagi setiap pemimpin. Menurut John Kotter dalam bukunya, Leading Change, sebagian besar upaya perubahan gagal bukan karena strategi yang kurang baik, melainkan akibat kepemimpinan yang tidak memadai dalam menghadapi perubahan itu sendiri. Orang-orang sebenarnya tidak menolak perubahan karena malas atau enggan, melainkan karena mereka takut kehilangan sesuatu yang mereka hargai atau karena mereka belum paham alasan di balik perubahan tersebut. Oleh karena itu, tugas utama seorang pemimpin adalah menjawab kekhawatiran ini dengan sikap yang jujur dan konsisten agar perubahan dapat diterima dan berjalan sukses. 8 langkah Kotter untuk memimpin perubahan dimulai dengan menciptakan rasa urgensi. Kita harus membantu orang melihat mengapa perubahan diperlukan sekarang, bukan nanti. Setelah itu, langkah kedua adalah membangun koalisi pemandu, mengumpulkan orang-orang berpengaruh yang berkomitmen dan mampu meyakinkan orang lain. Langkah ketiga adalah membentuk visi strategis dengan menciptakan gambaran yang jelas tentang masa depan setelah perubahan terjadi. Kemudian, penting untuk mengkomunikasikan visi ini secara luas, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyampaikan dan menunjukkan komitmen kita terhadap visi tersebut. Berikutnya, kita harus menghapus hambatan, baik yang struktural maupun prosedural, agar orang bisa bertindak sesuai dengan visi. Langkah keenam adalah menciptakan kemenangan jangka pendek, merencanakan dan merayakan pencapaian nyata untuk menjaga semangat. Setelah itu, pertahankan akselerasi dengan menggunakan momentum dari kemenangan awal untuk mendorong perubahan yang lebih besar dan kompleks. Terakhir, kukuhkan perubahan dalam budaya organisasi dengan memastikan perubahan ini tertanam dalam norma, nilai, dan cara kerja sehari-hari. Semua langkah ini sangat penting agar perubahan tidak hanya terjadi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketahanan terhadap perubahan adalah reaksi yang sangat wajar dari manusia. Penting untuk tidak melihatnya sebagai bentuk sabotase atau ketidakloyalan, karena biasanya orang menolak perubahan karena adanya kekhawatiran nyata tentang dampaknya pada pekerjaan, hubungan, atau identitas profesional mereka. William Bridges dalam bukunya, Managing Transitions, menjelaskan bahwa perubahan itu sendiri adalah peristiwa eksternal, sedangkan transisi adalah proses psikologis internal yang dialami setiap individu. Sebagai pemimpin, tugas kita bukan hanya mengumumkan perubahan,
Tapi lebih penting lagi membantu orang-orang melewati proses transisi ini dengan dukungan dan pemahaman. Pada studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana Satya Nadella melakukan transformasi besar di Microsoft setelah menjadi CEO pada Februari 2014. Saat itu, Microsoft menghadapi kritik tajam terkait budaya internal yang sangat kompetitif sekaligus kurangnya inovasi. Nadella membawa perubahan signifikan dengan mengadopsi konsep growth mindset dari penelitian Carol Dweck, yang menekankan pentingnya belajar terus-menerus dan bukan hanya merasa sudah tahu segalanya. Ia dengan terbuka mengakui kegagalan produk sebelumnya dan mendorong budaya belajar dari kesalahan bersama, serta memperkuat kolaborasi lintas divisi. Strategi Microsoft pun bergeser dari fokus pada devices and services menjadi mobile first, cloud first, yang sangat penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, Nadella juga mengutamakan empati sebagai kompetensi inti dalam kepemimpinannya, yang ia jelaskan dalam bukunya, Hit Refresh. Perubahan budaya ini mendorong transisi dari mindset know it all ke learn it all, menciptakan lingkungan di mana setiap orang terus berkembang dan berinovasi. Sebagai pemimpin, salah satu tanggung jawab terpenting saya adalah mengembangkan orang-orang di sekitar saya. Tidak cukup hanya mencapai target saat ini, saya juga harus memastikan organisasi memiliki kapasitas manusia yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pengembangan orang ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti coaching, mentoring, memberikan pengalaman baru yang menantang, dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Menurut The Center for Creative Leadership, ada model 70-20-10 yang efektif, di mana sekitar 70% pembelajaran terjadi melalui pengalaman kerja langsung, 20% melalui interaksi dengan orang lain, dan 10% melalui pelatihan formal. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembelajaran praktis dan kolaborasi dalam pengembangan kepemimpinan. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan penting antara coaching dan mentoring. Coaching adalah proses yang terstruktur di mana seorang pemimpin membantu individu menemukan solusi dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri melalui pertanyaan yang tepat. Yang menarik, coach tidak harus ahli di bidang yang sedang dicoach dan coaching biasanya berfokus pada tujuan jangka pendek yang jelas dan terukur. Di sisi lain, mentoring adalah hubungan jangka panjang di mana seseorang yang lebih berpengalaman membagikan pengetahuan, wawasan, dan jaringan kepada yang lebih junior. Mentor biasanya memang ahli di bidangnya dan fokusnya lebih pada pengembangan karir serta pertumbuhan jangka panjang. Keduanya sangat bernilai, dan sebagai pemimpin, penting untuk mengetahui kapan seseorang membutuhkan coaching, misalnya untuk masalah kinerja atau keputusan spesifik, dan kapan mereka membutuhkan mentoring, yaitu untuk panduan yang lebih luas dalam karir dan pengembangan identitas profesional. Membangun budaya akuntabilitas. Itu bukan hanya soal menyalahkan ketika sesuatu salah. Lebih dari itu, ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa bertanggung jawab dan juga merasa aman untuk melaporkan masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Untuk mencapai ini, kita harus menetapkan ekspektasi yang jelas. Tidak ada akuntabilitas tanpa kejelasan. Setiap anggota tim harus tahu apa yang diharapkan, kapan harus selesai, dan dengan standar kualitas seperti apa. Selain itu, tindak lanjut yang konsisten sangat penting. Jika pemimpin gagal menindaklanjuti komitmen, maka secara tidak langsung mereka mengajarkan bahwa komitmen itu tidak penting. Yang terakhir, ingat bahwa akuntabilitas berjalan dua arah. Anda tidak bisa menuntut akuntabilitas dari tim jika Anda sendiri tidak menjaga komitmen dan janji yang sudah dibuat. Penelitian dari McKinsey Company dalam laporan Diversity Wins tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman gender dan etnis lebih tinggi di tingkat eksekutif cenderung meraih profitabilitas di atas rata-rata industri mereka. Namun, perlu diingat bahwa keberagaman saja tidak cukup. Inklusi juga sangat penting, karena hanya ketika setiap individu merasa suaranya dihargai dan perspektifnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, manfaat keberagaman itu benar-benar dapat dirasakan. Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab kita adalah secara aktif memastikan tim kita menciptakan lingkungan yang inklusif, bukannya hanya berharap hal ini terjadi secara alami. Kepemimpinan inklusif berarti menciptakan ruang di mana semua suara didengar, terutama mereka yang biasanya lebih pendiam atau junior. Dalam rapat,
Penting bagi kita untuk secara aktif mengajak mereka berbicara dan memastikan diskusi tidak hanya didominasi oleh suara paling keras. Selanjutnya, kita harus menyadari bias tidak sadar yang mungkin memengaruhi keputusan seperti promosi atau penugasan proyek besar. Pemimpin harus terus-menerus mempertanyakan asumsi mereka agar adil terhadap semua anggota tim. Terakhir, penting untuk menghargai perbedaan pendekatan dalam tim yang beragam dengan mencari cara kerja yang fleksibel selama tujuan utama tercapai. Dengan begitu, kita bisa membangun tim yang lebih kuat dan inklusif. Integritas dalam kepemimpinan sangat penting karena mencerminkan konsistensi antara nilai yang dipegang dan tindakan nyata yang dilakukan, bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Ini berarti pemimpin sejati tidak berpura-pura. Mereka sama di hadapan atasan maupun tim mereka. Linda Trevino dan Michael Brown menegaskan bahwa perilaku etis pemimpin langsung memengaruhi norma etis di seluruh organisasi. Jadi jika pemimpin berperilaku tidak etis, hal ini akan menular dan memengaruhi budaya kerja timnya secara negatif. Ujian integritas yang sesungguhnya terjadi ketika Anda berada di bawah tekanan. Seperti saat target tidak tercapai atau saat atasan mendorong Anda untuk mengambil jalan pintas. Dalam situasi seperti ini, penting untuk selalu mempertanyakan tekanan jangka pendek. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan itu akan terlihat wajar jika dilaporkan secara publik dalam 1 tahun ke depan. Jika tidak, ini adalah tanda bahwa Anda mungkin sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak etis. Selain itu, sangat penting untuk membangun budaya yang aman untuk berbicara jujur dalam tim. Sebagai pemimpin, Anda harus mendorong kejujuran meskipun pesannya mungkin tidak nyaman, karena jika anggota tim takut menyampaikan kabar buruk, Anda tidak akan tahu masalah hingga terlambat. Sebagai pemimpin, pengembangan diri adalah kunci untuk menjaga efektivitas kepemimpinan Anda. Dunia terus berubah, jadi komitmen pada pembelajaran yang berkelanjutan sangat penting agar pendekatan Anda tetap relevan. Pertama, lakukan refleksi secara rutin dengan mengevaluasi keputusan dan interaksi Anda, apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, jangan ragu untuk mencari umpan balik aktif dari berbagai pihak, terutama dari mereka yang berani memberikan kritik jujur. Metode umpan balik 360 derajat bisa sangat membantu dalam pertumbuhan Anda. Terakhir, investasi waktu dan energi dalam pembelajaran. Baca buku, ikuti pelatihan, dan carilah mentor. Dengan begitu, Anda tidak hanya mengembangkan diri, tapi juga menunjukkan kepada tim bahwa pertumbuhan adalah nilai yang nyata. Memimpin tim yang tersebar di berbagai lokasi fisik tentu menghadirkan tantangan khusus. Karena elemen seperti kepercayaan dan komunikasi yang biasanya terjadi secara organik di kantor harus kita bangun secara lebih sengaja dan terstruktur dalam tim virtual. Pertama, penting untuk memiliki protokol komunikasi yang jelas, artinya kita pilih alat komunikasi yang tepat untuk setiap kebutuhan dan tetapkan juga kapan respons diharapkan agar tidak terjadi kebingungan. Kedua, lakukan check-in secara reguler dan terstruktur, tidak hanya mengandalkan rapat besar, tapi juga pertemuan satu persatu agar setiap anggota tim merasa didengar. Ketiga, ciptakan visibilitas usaha dan hasil kerja secara transparan, tapi tanpa membuat anggota tim merasa diawasi secara berlebihan. Terakhir, jangan lupa membangun koneksi manusiawi secara sengaja dengan menyediakan waktu untuk percakapan non-kerja, supaya hubungan antara anggota tim semakin erat meskipun secara virtual. Dengan pendekatan ini, kepemimpinan jarak jauh bisa berjalan efektif dan tim tetap solid. Di tempat kerja modern, kita sering menemukan 4 generasi yang bekerja bersama. Baby Boomers, generasi X, Milenial, dan generasi Z. Masing-masing generasi ini membawa nilai kerja dan cara komunikasi yang berbeda. Begitu juga dengan preferensi kepemimpinan mereka. Kunci untuk memimpin lintas generasi adalah fleksibilitas dalam gaya komunikasi dan pendekatan manajemen, sehingga Anda bisa merespons kebutuhan individual tanpa terjebak dalam stereotip. Penting juga untuk menghindari generalisasi, karena tidak semua orang dalam satu generasi sama. Setiap individu perlu diperlakukan unik, bukan hanya sebagai representasi kelompoknya. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan perbedaan yang ada untuk membentuk tim yang menggabungkan pengalaman dan perspektif baru, menghasilkan keputusan yang lebih kaya dan inovatif. Sebagai pemimpin, kita sering berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tuntutan dari atasan,
kebutuhan tim, dan tanggung jawab atas hasil yang harus dicapai bisa menjadi beban yang sangat berat. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa pemimpin yang mengalami burnout tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berdampak negatif langsung pada kesejahteraan dan kinerja timnya. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan diri sendiri bukanlah suatu kemewahan, melainkan sebuah tanggung jawab penting dalam kepemimpinan. Jika kita lelah dan stres, maka keputusan yang diambil bisa menjadi kurang tepat, sikap terhadap masalah kecil bisa berlebihan, dan kemampuan untuk berempati terhadap tim pun menurun. Jadi, penting sekali untuk meluangkan waktu bagi pemulihan fisik dan mental sebagai bagian dari rutinitas kita sebagai pemimpin. Kepemimpinan berbasis kekuatan adalah pendekatan yang fokus pada mengembangkan apa yang sudah menjadi keunggulan seseorang daripada hanya memperbaiki kelemahannya. Gallup telah menunjukkan bahwa ini meningkatkan keterlibatan karyawan secara signifikan. Untuk menerapkannya, pertama-tama kita harus mengidentifikasi kekuatan individu melalui percakapan satu persatu dan alat seperti Clifton Strengths. Selanjutnya, penting untuk membangun tim yang saling melengkapi dengan menempatkan orang pada peran yang sesuai dengan kekuatan mereka, sehingga kelemahan satu orang dapat dikompensasi oleh kekuatan orang lain. Terakhir, kita harus berinvestasi dalam kekuatan tersebut dengan memberikan peluang kepada setiap anggota tim untuk terus menggunakan dan mengembangkannya secara konsisten, bukan hanya sesekali. Kepemimpinan strategis berarti mampu melihat gambaran besar sambil tetap terhubung dengan aktivitas sehari-hari yang nyata. Pemimpin strategis tidak hanya bereaksi terhadap situasi saat ini, tapi juga secara aktif membentuk masa depan yang sukses. Seperti yang dijelaskan oleh Liz Wiseman dalam bukunya, Multipliers, pemimpin strategis adalah mereka yang mampu mengalihkan kemampuan orang-orang di sekitarnya, bukan justru menguranginya. Dengan kata lain, mereka menciptakan lingkungan di mana kecerdasan dan potensi tim bersama menjadi lebih besar dari sekadar jumlah anggota individu. Ini adalah inti dari kepemimpinan yang efektif dan visioner. Visi yang efektif bukan hanya sekadar pernyataan aspirasi yang dipajang di dinding kantor, tapi gambaran masa depan yang jelas dan bermakna. Dengan visi seperti ini, orang bisa membayangkan diri mereka di dalamnya dan terdorong untuk bekerja keras mewujudkannya. Visi yang baik harus berakar pada nilai-nilai nyata yang benar-benar dipegang oleh organisasi, bukan hanya nilai yang terlihat menarik di atas kertas. Selain itu, visi tersebut memberikan arah yang jelas, sehingga semua orang paham kemana organisasi sedang bergerak dan apa yang akan berubah. Yang paling penting, visi ini mampu membangkitkan semangat kerja karena membuat setiap individu merasa tujuan tersebut bermakna secara pribadi, bukan sekadar tugas yang harus dilakukan. Saat kita membahas kepemimpinan di tingkat pertama, kita fokus pada transisi penting dari kontributor individu menjadi pemimpin pemula. Ini merupakan tantangan besar karena Anda kini bertanggung jawab atas hasil yang tidak hanya bergantung pada kemampuan Anda sendiri, tetapi juga pada orang lain. Cara Anda sukses sebelumnya dengan keahlian teknis saja tidak lagi cukup. Michael Watkins dalam bukunya, The First 90 Days, mengingatkan kita bahwa pemimpin baru harus mengutamakan proses belajar sebelum mengambil tindakan besar. Banyak pemimpin baru yang tergesa-gesa membuat keputusan besar tanpa benar-benar memahami konteks dan dinamika serta hubungan dalam tim mereka, dan hal ini bisa berisiko bagi keberhasilan mereka. Jadi, penting sekali untuk beradaptasi dan belajar terlebih dahulu agar bisa memimpin secara efektif. Sebagai pemimpin di tingkat menengah, Anda menghadapi tantangan yang unik karena harus mengimbangi arahan dari manajemen atas sekaligus merespons kebutuhan nyata dari bawah. Posisi ini sering disebut sebagai sandwich karena ada tekanan yang datang dari kedua arah secara bersamaan. Peran utama Anda adalah menerjemahkan strategi yang diberikan menjadi tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh tim Anda. Selain itu, Anda juga harus aktif mengelola komunikasi ke atas dengan memberitahu manajemen senior tentang kondisi di lapangan, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan begitu, Anda membangun jembatan yang efektif antara visi strategis dan eksekusi operasional, sehingga peran Anda bisa sangat berpengaruh jika dijalankan dengan baik. Sebagai pemimpin senior, tanggung jawab Anda jauh lebih besar karena keputusan yang Anda buat bisa berdampak luas, tidak hanya pada organisasi tetapi juga komunitas yang lebih besar. Pada tahap ini, fokus Anda bergeser dari aspek teknis dan operasional ke hal-hal yang bersifat strategis dan kultural.
Pekerjaan utama Anda adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan ribuan keputusan kecil yang diambil oleh orang lain setiap hari tetap selaras dengan visi dan arah yang Anda tetapkan. Warisan kepemimpinan Anda sangat penting, karena Anda tidak hanya diingat dari apa yang telah Anda capai, tetapi juga dari pemimpin yang Anda kembangkan dan budaya yang Anda tinggalkan. Dan jangan lupa, keberanian untuk berbeda menjadi kunci di sini. Kadang keputusan yang benar tidak selalu populer, dan pada titik ini, keberanian itu membedakan pemimpin yang baik dengan yang luar biasa. Mengukur efektivitas kepemimpinan adalah hal yang sangat penting karena tanpa pengukuran, kita tidak akan tahu apakah kita berkembang atau justru stagnan sebagai pemimpin. Ada beberapa indikator utama yang bisa kita gunakan untuk menilai efektivitas kepemimpinan secara berkelanjutan. Pertama, keterlibatan tim, yang menunjukkan sejauh mana anggota tim merasa terlibat dan puas dengan kepemimpinan Anda sehari-hari. Indikator berikutnya adalah retensi bakat. Apakah orang-orang terbaik dalam tim Anda memilih untuk tetap bertahan? Tingginya tingkat pergantian biasanya menandakan adanya masalah dalam kepemimpinan. Selanjutnya, kita lihat dari kinerja tim. Apakah tim secara konsisten mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan? Karena ini adalah ukuran yang paling langsung dari efektivitas kepemimpinan. Terakhir, pipa kepemimpinan, atau seberapa banyak anggota tim Anda yang siap untuk mengambil peran kepemimpinan berikutnya, yang menunjukkan kemampuan Anda dalam mengembangkan potensi orang lain. Semua indikator ini bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kepemimpinan Anda. Mari kita lihat ringkasan dari poin-poin pembelajaran utama tentang kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan adalah pengaruh, bukan sekadar posisi atau jabatan. Otoritas formal memang memberi kuasa, tapi hanya kepercayaan yang memungkinkan kita benar-benar memimpin. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepercayaan melalui konsistensi, integritas, dan perhatian yang tulus. Kedua, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif harus mampu membaca konteks dan menyesuaikan pendekatannya sesuai kebutuhan situasi maupun individu yang dipimpin. Ketiga, fokuslah pada investasi terhadap orang-orang di tim Anda, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek. Dengan mengembangkan kapabilitas dan kualitas tim, kita menciptakan nilai yang lebih besar dan berkelanjutan. Terakhir, kepemimpinan adalah perjalanan belajar yang terus berlangsung. Pemimpin yang berhenti belajar akan tertinggal. Jadi, penting untuk selalu melakukan refleksi jujur, mencari umpan balik aktif, dan membuka diri terhadap perspektif baru agar kita bisa terus berkembang dan matang dalam memimpin. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan Anda sepanjang sesi pelatihan ini. Kepemimpinan adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap interaksi dengan tim Anda dan setiap tantangan yang Anda hadapi adalah peluang untuk tumbuh. Semoga wawasan yang Anda peroleh hari ini menjadi titik awal yang nyata untuk perubahan positif dalam cara Anda memimpin. Teruslah belajar dan memperhatikan orang-orang yang Anda pimpin. Seperti kata Peter Drucker, cara terbaik untuk memperkirakan masa depan adalah dengan menciptakannya. Pada slide ini, saya ingin menyoroti referensi utama yang menjadi dasar teori dan konsep kepemimpinan dalam presentasi ini. Beberapa karya penting yang kami gunakan antara lain buku Bas yang membahas kepemimpinan dan kinerja di luar ekspektasi, serta Goleman yang mengenalkan kecerdasan emosional sebagai aspek vital dalam memimpin. Selain itu, ada juga buku Greenleaf yang memperkenalkan konsep servant leadership, serta teori siklus hidup kepemimpinan dari Hersey dan Blanchard. Kami juga mencantumkan referensi tambahan yang mendukung pemahaman kami, seperti karya Kotler tentang perubahan dalam organisasi dan buku Maswell yang merinci 21 hukum kepemimpinan. Laporan McKinsey tentang keberagaman dan inklusi juga kami jadikan rujukan penting dalam konteks kepemimpinan modern. Semua referensi ini membentuk fondasi ilmiah serta praktis yang kami gunakan untuk mendalami arti kepemimpinan efektif di berbagai situasi. Sebelum menggunakan materi pelatihan ini, penting untuk membaca dan memahami pernyataan sanggahan yang ada. Konten ini dirancang khusus untuk keperluan pelatihan dan penggunaan internal saja, jadi harap digunakan dengan hati-hati karena mungkin masih terdapat kesalahan di dalamnya. Penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini, jadi pengguna harus selalu menggunakan pertimbangan profesional mereka sendiri. Selain itu,
Materi ini bukan pengganti konsultasi hukum atau profesional. Jika ada masalah hukum atau regulasi yang kompleks, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli yang berkualifikasi. Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memastikan keandalan konten, kesalahan atau kelalaian bisa saja terjadi. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Seba Ali.